Bukan sekadar kain, dia cerita dari peluh dan harapan. Kain di luarnya mengendi dalam, jadi bagianmu dalam setiap langkah. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara agar audiens itu bisa to the point, tertarik dengan apa yang teman-teman tawarkan. Jadi ini rumus bagaimana the quick win, cara tercepat untuk menang. Bagaimana caranya agar audiens itu nggak mau bertele-tele, ya kan? Dia maunya instan. Gimana caranya agar produk yang teman-teman tawarkan dalam bentuk konten video nanti bisa menarik, supaya audiensnya bisa kena nih. Nah, rumusnya sederhana. Jadi mereka itu maunya instan atau satset. Kita bahas dari yang pertama. Bagaimana sih caranya tutorial buka penutup botol minum? Kita nggak usah bertele-tele. Nggak perlu misalnya harus cari tahu bahannya terbuat dari apa, ya kan? Kekuatan tutupnya berapa, kemudian tenaganya berapa. Tapi mereka inginnya instan. Mereka hanya butuh kita buka tutup botol terus diminum, udah itu aja fungsi dari buat konten video. Sama kalau teman-teman misalnya jualan produk minyak telon, cara pakainya gimana, ya udah dioleskan misalnya, ya udah gitu aja. Nggak usah kita harus bertele-tele jelaskan bahan peraciannya seperti apa. Mereka instannya pengennya apa, kita tunjukkan simbolnya seperti itu. Nah, jadi yang dibutuhkan apa formulanya, yaitu mereka butuhnya apa, yang diinginkan apa, kemudian nanti ada rumus berikutnya ketakutan. Jadi contohnya gini, yang dibutuhkan saat ini teman-teman apa? Belajar misalnya pemasaran online, bagaimana sih cara bikin konten, ya kan? Kemudian inginnya apa? Kayak ibunya inginnya kontennya viral, ya kan? Bisa mungkin dapat uang dari kontennya. Atau di sini saya kasih contoh kebutuhannya apa? Sabun untuk mandi. Kemudian audiensnya ingin yang dibutuhkan apa? Inginnya sabunnya yang cair, mereknya ini, mengandung ini. Jadi kita harus cari tahu apa yang dibutuhkan dari konsumen itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ketakutan. Kalau saya nggak beli minyak telurnya Bu Nisa, maka saya kehabisan barangnya, ya kan? Kita ciptakan bagaimana produk itu terbatas. Nah, itu yang harus kita sikapi supaya orang itu ada timbul ketakutan. Atau contohnya di rokok itu sendiri. Misalnya orang suka merokok di sampulnya kan ada ya, merokok dapat menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu ciri supaya mungkin dari pemerintah ada himbauan ketakutan agar orang nggak beli rokok. Tapi praktek di lapangan orang nggak baca itu, ya kan? Praktek di lapangan mungkin ya udah ketagihan karena suka rokok, ya mereka mau nggak mau beli rokoknya. Ya sama, kita tinggal buat konten itu harus apa? Belajar bagaimana kontennya dibutuhkan, keinginannya apa, baru kita timbulkan ketakutan. Nah, kemudian dalam membuat konten itu ada idenya. Kemudian rumus dasarnya hook itu sendiri adalah ada beberapa yang bisa teman-teman pakai walaupun ada yang lain. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama rumusnya adalah angka urutan. Kemudian ada semacam news atau viral, atau ada berita viral. Kemudian kita bisa selektif dari segi marketnya. Misalnya para emak-emak, para generasi Gen Z itu kita sebutkan di awal. Para pegawai PNS. Kemudian kita bisa pakai rumus curiosity atau penasaran. Yang terakhir kita bisa mengungkapkan storytelling atau cerita. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Kita bisa pakai di awalnya itu pakai angka, 3 fitur tersembunyi, atau 3 langkah supaya kulit cerah, 3 langkah atau 5 langkah memakai kosmetik ini misalnya.
Jadi teman-teman bisa munculkan 3 langkah yang sekiranya itu memang relevan dengan teman-teman produknya. Walaupun tidak relevan pun nggak masalah. Jadi angka ini merupakan faktor inti gimana caranya audien ini bisa penasaran dengan produk yang teman-teman jual. Yang kedua, mungkin kita bisa pakai sesuatu news yang viral, tapi dengan kata yang singkat di awal. Misalnya STY dipecat, itu kan singkat. Baru belakangnya ini dia pengganti pelatih timnas selanjutnya. Atau mungkin news yang berita terbaru dari Prabowo mungkin kunjungan ke Eropa. Teman-teman bisa pakai kalimat di awal, Prabowo ke Eropa misalnya, dalam rangka apa, baru dijelaskan di belakang. Yang ke berikutnya tadi yang selektif, contohnya 440 bisa jadi kreator parenting rahasianya ini misalnya. Jadi kita bisa milih dari target market produk kita ini akan dijual ke audien yang seperti apa. Apakah seperti ke Gen Z, ya kan? Atau anak-anak pegawai, atau mungkin pekerja wanita, itu bisa disebutkan dalam bentuk langsung to the point, emak-emak, atau untuk anak-anak generasi muda. Kemudian kalau berikutnya yang penasaran ini kita contohkan, udah nggak percaya lagi. Jadi ini kalimat semacam negatif hook. Udah nggak nyangka, udah nggak percaya lagi dengan kelas ini misalnya. Kemudian story headline itu kita contohkan, ini loh saya bisa omset 100 juta. Itu kita tunjukkan di awal video. Ada buktinya kita dapat omset, menceritakan storytellingnya. Bisa omset 100 juta dari mana? Dari iklan misalnya. Nah, ini adalah beberapa rumus hook yang sederhana yang mungkin bisa menjadikan dasar teman-teman membuat konten. Nah, yang paling penting berikutnya adalah kita buat worksheet, jadi semacam lembar kerja. Saya mau buat konten plan yang seperti apa? Mungkin akun saya ditulis saja. Namanya bisnis tadi apa, minyak telur, produknya apa. Nes ini adalah kategori umum. Misal kalau saya jualan mie ayam, berarti nesnya apa? Kuliner. Kemudian kalau saya jualan kaos, nesnya isi fashion. Subkategori yaitu tadi kita bahasnya apa? Misalnya tips and trick atau mungkin motivasi, ya kan? Kemudian targetnya apa tadi? Kebutuhannya, keinginan pelanggan apa, ketakutannya apa, bentuk konten tadi misalnya edukasi, atau bentuk kontennya tadi hiburan. Teman-teman bisa cantumkan, baru kita pakai hook yang mana. Teman-teman bisa buat konten plan seperti ini, ditulis di kertas atau di Word, ya kan? Baru teman-teman bisa buat script, buat kontennya. Kemudian bentuk kontennya itu sendiri ada banyak. Kita bisa pakai monolog. Monolog itu bisa kita wujudkan dengan wajah kita sambil bersuara, atau voice over, misalnya hanya dubbing suara saja. Kemudian bisa pakai kita review dari produk kita review cara pakainya, kemudian atau mungkin review barang produk ini seperti apa. Misalnya kita praktek langsung, kabel cas handphone merek ini saya pakai gantungan tidak putus. Nah, dari dasar review itu kan orang tertarik, wah kabel ini kuat nih, jadi bisa saya pakai bawa kemana-mana nggak rusak. Kalau yang publik interaktif ini untuk Instagram itu lebih relevan. Atau di interaktif ini kita bisa di TikTok juga bisa, nggak masalah. Kita interaktif dengan pelanggan, misalnya kita kasih, Kak produk ini seperti apa, itu bisa kita interaksi dengan customer atau orang yang ada di lingkungan itu, kita wawancarai. Tapi kalau kita rekomendasi adalah kita bisa pakai di TikTok, pakai yang monolog, voice over atau review saja, itu sudah cukup. Kalau monolog itu sifatnya kita bisa personal branding, karena kita menampilkan wajah
siapa sih sosok yang menjual minyak telur ini. Nah, itu teman-teman kalau tampilkan wajah, orang lebih percaya ya kan, oh ternyata ownernya, pemiliknya ini, yang punya jilbab ini ternyata. Itu bisa teman-teman tampilkan saja. Nah kemudian lanjut struktur konten. Nah jadi bagaimana konten itu bisa viral. Jadi ketika awal kita buat video, algoritmanya apa yang bikin bisa bekerja. Jadi ketika sudah videonya di-post, TikTok akan bekerja menganalisis, kemudian memprediksi audiens yang tepat. Mungkin di awal-awal dia merekomendasikan konten video kita hanya 200 penonton saja. Nah nanti ketika dicek kok algoritmanya baik, lanjut di-push lagi, mungkin bisa viewernya meningkat jadi 500, jadi 1000. Nah ketika ratingnya bagus, performanya bagus, sampai nanti final mungkin sampai kita viral, bisa 10.000 viewer atau 100.000. Nah jadi tahapannya memang seperti itu. Kita posting video per hari, ya kan, konsisten aja, audio visualnya baik, hooknya ada, judulnya juga ada, sehingga mau nggak mau kalau performanya baik, ratingnya baik, maka akan di-push dari TikToknya sendiri, viewernya bisa maksimal. Yang paling penting ini, jangan random, harus sesuai niche. Makanan ya makanan, kalau masnya jual mie ya mie aja, jangan dicampur dengan yang lain. Nah ini yang berikutnya, optimasi. Apa sih yang mempengaruhi dari video kita bisa viral? Di antaranya ada interaksi. Yang berikutnya adalah attention time. Jadi banyaknya orang yang menonton video kita, itu nanti ada di menu bawah. Attention time-nya berapa? Itu nanti berapa banyak orang yang nonton sampai full. Kemudian ada yang nonton sampai berulang. Nah ini kenapa alasan kita hanya 15 sampai 30 detik. Kenapa nggak saya sarankan sampai 60 detik? Karena tadi kita harus tingkatkan retention time. Kemudian faktor kedua, ini poin tambahan. Berapa banyak interaksi, like, komen, save, dan share. Nah ketika ini retention time-nya tinggi, interaksinya juga tinggi, maka algoritma TikTok bekerja, kontenmu bisa viral. Ini faktor inti kenapa bagaimana bisa FYP ya, tingkatkan dulu retention time-nya tadi, waktunya harus dikurangi aja, 10 nggak apa-apa, 10 detik dulu nggak apa-apa, jangan tinggi-tinggi harus 60 detik ya, harus 15 detik, 30 detik saja sudah maksimal nggak apa-apa. Nah rumus intinya isi konten itu yang pertama kita buat hooknya tadi, berisi kata-kata yang menggambarkan keinginan, kebutuhan konsumen, dan juga ketakutan dari target audiens. Kemudian kita bisa timbulkan call to action di tengah-tengahnya. Jadi bisa kata-kata agar audiens menonton hingga akhir, baru pesannya kita jelaskan. Nah kontenmu seperti apa kita jelaskan, copywriting-nya. Yang terakhir jangan lupa ajakan untuk melakukan pembelian. Cek di bio, beli sekarang, belum nggak bisa kayak gitu. Nah, ini contohnya. Tapi hooknya apa? 3 fitur rahasia agar konten FYP. Call to action pertama, share video ini dan komen nama akun kamu di kolom komentar. Nah ini teman-teman pakai suara nanti ya, bisa suara dari dubbing dari TikTok atau pakai suara teman-teman sendiri juga gak masalah. Yang berikutnya message atau pesannya apa? Itu ada 3 yang kita tampilkan nanti. Yang berikutnya ada CTA 2, klik link di bawah ini. Nah rumus PAS, problem agitative solution, itu seperti ini. Jadi kita bisa timbulkan masalahnya dulu. Sudah lebih 1 tahun konten saya masih stuck nih viewernya. Terus yang kedua, mana stok produknya masih banyak lagi, atau misalnya mana pakaian ini
seperti saya pakai sehari-hari, ya kan. Terus timbulkan solusi, akhirnya ketemu produk dari vendor clothing misalnya, yang ternyata nyaman dipakai, bisa tak pakai nongkrong di kafe misalnya, ya kan. Jadi teman-teman bisa ciptakan kegelisahan, rumusnya pas, problem, kegelisahan, baru kasih solusi. Nah, ini contohnya kayak seperti ini. Oke, ini contoh ya. Kita bisa pakai tadi ya, angka urutan, atau mungkin coba cek koleksi clothing dulu deh. Bikin kamu langsung jadi pusat perhatian. Problemnya apa? Kebanyakan kalau di sana desainnya gitu-gitu aja, bikin kamu merasa biasa aja. Ini kalau bisa, itu nanti di ChatGPT bisa buatkan CTA 1 pas CTA 2 produk minyak telon misalnya, ya kan. Nanti di bawah ada kayak modelnya seperti apa, kamu harus gerakin caranya seperti apa, itu sudah ada. Ini kan hanya script kata-kata. Kemudian setelah dapat problemnya, agitatifnya, yaitu udah capek belanja, pas dipakai sama temen mau foto rasanya kok gak pede ya, gak stand out. Nah, solusinya ada vendor clothing, hadir dengan desain yang keren, bikin kamu lebih percaya diri, bisa dipakai di mana aja, bisa tetap nyaman dan stylish. Yang terakhir bisa kasih stop pakai kaos yang itu aja misalnya. Saatnya upgrade gaya kamu pakai vendor clothing, linknya di bio sekarang biar gak kehabisan. Nah, ini teman-teman bisa terapkan nanti dalam script seperti ini, baru nanti dalam bentuk video. Scriptnya ini dipraktekkan secara langsung. Kemudian ini dalam memakai atau mengedit video itu ada beberapa aplikasi. Teleprompter itu misalnya kita aplikasi untuk menyusun script, ini bisa lewat Play Store juga ada, tapi saya nggak pakai ini. Saya mungkin langsung ke CapCut juga bisa. Jadi kita bisa langsung edit video, kemudian bisa menambahkan script tadi sebagai tambahan kalimat, kemudian dirubah suaranya pakai Jessie atau Sinta, ya kan. Teman-teman bisa tambahkan seperti itu. Nah, kemudian ini tips untuk membuat konten berikutnya. Kalau saya jualan minyak telon, ya kan, saya kan fokusnya jualan minyak telon misalnya, bikin konten, kemudian ada viewer dan kemudian ada pembeli. Kalau kontennya hanya jualan minyak telon aja kan kurang variasi, orang-orang pasti bosan. Nah, ini tips yang berikutnya adalah kita harus sesuai niche-nya. Niche-nya apa sih? Kalau di sini saya jual ikan, misalnya ikan asin, maka kontennya saya perluas. Nah, konten viewernya ikan ini posisinya di mana? Mungkin di pasar atau di pantai, atau kita mungkin buat konten yang sifatnya masih satu jalur. Contoh viral, ada orang mancing dapat view. Nah, ini kan kalau di logika nggak masuk akal, tapi orang bikin penasaran. Akhirnya mereka buka kontenmu, ya kan? Kontenmu itu ternyata bukan hanya kamu kan fokusnya tadi jual ikan asin ya, ikan asin. Ternyata kontennya di dalamnya kita bisa terapkan ada orang mancing di kapal, atau mungkin ada kondisi pasarnya, sampai nanti viewernya itu melihat, oh ternyata dia jualan ikan asin misalnya di pasar Kliwon, sampai nanti menuju ke intinya, oh ternyata ada konten dia jualan ikan asin di Kabupaten Kudus, sama nih sama dengan saya. Akhirnya dia kepo, akhirnya beli. Nah, jadi kita bisa variasi, jangan hanya jual ikan asin, jangan hanya jual minyak telon, tapi kita variasi. Misalnya videonya buka di tokonya kayak etalase, ya kan, jelaskan produk lain, tapi nanti fokusnya ke minyak telon lagi, tapi satu niche, masih dalam satu posisi, satu bidang. Kalau fashion ya fashion, makanan ya makanan. Misalnya kalau yang mie sama mungkin
mie ayam, proses buat mie ayam, ya kan? Atau buat ide yang lain, bisa yang relevan dengan kuliner mie-nya tersebut, Mas. Jadi kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, yang berikutnya tipsnya adalah ketika teman-teman sudah buat konten, itu bisa di mirrorin atau di upload juga di aplikasi lain. Misalnya habis buat video di TikTok, saya upload di Facebook, di YouTube, atau di Instagram. Jadi artinya kita upload itu jangan di satu platform, tapi kalau bisa bekerja juga di YouTube Short, ya kan? Di Facebook kita punya akunnya, di Instagram juga punya, atau mungkin Twitter, atau di websitenya sendiri itu juga boleh. Di Telegram juga bisa. Nah, ini adalah tips. Berikutnya itu aja. Yang paling penting tadi, Mas, kita harus bisa caranya tarik pelanggan sedetik. Gak usah bertele-tele. Yang penting kebutuhan, keinginan, ketakutan mereka terpenuhi, ya kan? Jadikan itu sebagai ide konten awal dengan struktur yang jelas, fokus pada niche-nya. Intinya itu. Nah, ini tugas teman-teman tinggal buat kayak tadi. Buatkan The Bluetooth device is ready to pair. nah ini The Bluetooth device is connected successfully. buatkan apa yang dibutuhkan customer, yang diinginkan, kemudian yang ditakutkan apa. Silakan ditulis di WA.